Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya izin memperkenalkan saya Margareta Della Marginisi dengan NIM 222111032 dari kelas HES 5 Pengampu Dr. Muhammad Juli Janto SAG MAG. Di sini saya akan menyampaikan materi hasil resum saya dari pertemuan awal sampai akhir. Yang pertama ada tentang pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Sedangkan hukum yaitu seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Pengertian sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Sedangkan pengertian sosiologi hukum secara Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum Islam. Objek sosiologi itu ada dua, yang pertama ada material dan formal. Yang pertama, material adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua ada formal, adalah ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial dan masyarakat yaitu sebagai hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Objek sosial adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan objek-objek sosial yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada hukum dengan interaksi sosial, hukum dengan kelompok sosial, hukum dengan kebudayaan, hukum dengan lembaga sosial, hukum dengan stratifikasi sosial, hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Yang terakhir ada hukum dengan perubahan sosial dan hukum dengan masalah sosial. Yang kedua, materi tentang hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum di sini merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, sedangkan kenyataan masyarakat merujuk pada bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum berperan penting dalam masyarakat sebagai social control, berarti bahwa keberadaan hukum untuk memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar terciptanya suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Selain itu, ada beberapa karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada penerapan hukum bersifat universal, menetapkan hukum bersifat realitas, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, dan sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Teori perubahan sosial itu ada tiga, yaitu teori Max Weber, teori Emil Durkheim, dan teori Arnold M. Ross. Yang terakhir itu tiga itu ada konsep perubahan sosial, yang dimana perubahan sistem sosial dalam struktur sosial yang berlaku, perubahan pola interaksi sosial, perubahan sistem nilai dan norma sosial, dan ada pun faktor-faktor penegakan hukum. Yang pertama ada faktor hukum, faktor masyarakat, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan terakhir adalah faktor kebudayaan. Yang pertemuan tiga ada tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dan melakukan implementasi ketentuan hukum norma pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang diliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sedangkan studi yuridis empiris ada implikasi hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Adapun metode pendekatan penelitian hukum empiris yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologis. Pengertian yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, dan menyelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah norma dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga hukum, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian atau kontrak, putusan pengadilan, keputusan pejabat.
Segala bentuk dokumen yang dibuat secara foral dan mempunyai ketentuan mengikat. Pertemuan keempat tentang mazhab pemikiran hukum positivisme. Mazhab positivisme sendiri adalah salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum yang mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskan pemisahan antara hukum dan moral secara tegas dan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Hukum positivisme merupakan salah satu bagian hukum yang ditinjau menurut waktu berlakunya. Ada dua jenis aliran hukum, yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Sedangkan positivisme hukum ada dua, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Kelebihan hukum positivisme itu adanya tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, terjaminnya keadilan secara hukum. Kekurangan hukum positivisme adalah sulitnya tercapai keadilan sosial, sistem hukum positivisme yang tertutup, sistem hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik, negara, dan implikasi penerapan mazhab pemikiran hukum positivisme, yaitu pemerintah berwenang untuk menetapkan hukum yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan logis. Penerapan hukum harus objektif dan terukur. Penerapan hukum harus merata dan adil. Pertemuan 5 tentang mazhab pemikiran hukum. Sosiologi jurisprudensi adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sosial jurisprudensi dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Adapun ciri-ciri sosiologis jurisprudensi, yang pertama ada meyakini bahwa hukum dan masyarakat saling terkait. Hukum merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Hukum dibuat secara sengaja dan digunakan untuk merekayasa masyarakat. Hukum yang berlaku lebih mengagumkan daripada isinya yang abstrak. Mempelajari hukum dalam praktik lebih baik daripada mempelajari hukum dari buku teks. Menekankan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Membedakan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Kelebihan aliran sosial jurisprudensi adalah yang pertama ada menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis dan living law. Yang kedua ada menghargai peran masyarakat dalam pembentukan hukum. Hukum harus berjalan seiring dengan perubahan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum sebagai upaya sosial kontrol, tetapi juga sebagai upaya sosial engineering. Kekurangan aliran sosiologi jurisprudensi adalah tidak memberikan kriteria yang jelas untuk membedakan norma dari norma sosial. Keduanya tidak dapat dipertukarkan. Fakta historis dan sosial tidak mengurangi perlunya pengujian perbedaan yang jelas. Pertemuan ke-6 tentang pemikiran hukum living law dan utilitarisme. Mazhab living law adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, tetapi belum diakui sebagai hukum formal. Living law merupakan konsep utama dalam studi pluralisme, hukum yang dipelajari dalam berbagai percabangan. Ilmu hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Sedangkan pengertian mazhab utilitarisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Karakteristik the living law yaitu yang pertama ada bentuk tidak tertulis, sifat tidak otonom, bentuk adat kebiasaan dan norma agama, pembentukan ditentukan dalam masyarakat, sanksi tidak wajib ada, sumber pergaulan hidup masyarakat, tujuan pengadilan, pemaksaan kesadaran masyarakat, keberlakuan sosiologi, mazhab utilitarisme, dan pokok pemikiran dan konsekuensinya sosial dan hukum, penggunaan yang tidak wajar dari pembentukan undang-undang, klasifikasi tujuan dan kepentingan warga masyarakat, serta tujuan-tujuan sosial. Manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya perbuatan manusia diukur dari bahagia atau tidaknya. Setiap kejahatan harus disertai hukuman yang sesuai dengan kejahatan. Pertemuan ke-7 tentang pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern.
Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1985 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial. Kebanyakan karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukanlah ilahi. Durkheim berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi, antara lain yang pertama, memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, mempertahankan pembagian kerja. Pemikiran Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir Muslim abad ke-14 yang mengembangkan teori asaibah, dan dalam konteks sosial, ilmu Ibnu Khaldun membagi masyarakat dalam tiga tingkatan. Yang pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban hidup berpindah dan hidup secara liar. Kedua, masyarakat pedesaan hidup menetap walaupun sebagai sederhana. Ketiga, masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat peradaban. Teori siklus sejarah ilmu Khaldun yaitu fase kebangkitan, fase kegemilangan, fase kemerosotan, fase keruntuhan, dan ada beberapa tahap bagi pendiri negara, yaitu tahap pemusatan kekuasaan, tahap menikmati kekuasaan, tahap kedudukan dan kemalasan. Hukum Max Weber dan Hart. Max Weber adalah salah orang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan dan berbeda antara budaya Barat dan Timur. Weber juga mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Herbert Lionel Adolphus Hart adalah seorang filsafat hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi. Dia dianggap sebagai salah satu filsafat hukum yang paling terbuka pada abad ke-20 bersama dengan Hans Kelsen. Gagasan-gagasan terpenting dalam buku Concept of Law yaitu kritik terhadap teori Jason Otis dalam buku adalah perintah penguasaan ditopang oleh ancaman hukum, pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Hart membagi peraturan sekunder menjadi tiga. Yang pertama, peraturan pengakuan, peraturan perubahan, dan peraturan adjudikasi. Pertemuan ke-9 adalah tentang effectiveness of law. Aktivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat yaitu faktor hukum sendiri. Kaidah hukum yaitu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yaitu integritas dan profesional. Sarana-prasarana adalah sarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Kejelasan hukum, SDM yang baik, tahu hukum, dan taat hukum. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas penegakan hukum yaitu dengan adanya kaidah hukum, penegakan hukum, fasilitas kejahatan masyarakat dan kebudayaan, dan adanya pelaksanaan aktivitas penegakan hukum antara lain mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat atau disidik, siapakah yang bertanggung jawab penegakan hukum yang bersangkutan, sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan atau sifat undang-undang, berat sanksi tidak boleh berlebihan atau sebanding dengan ancaman pelanggaran, mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat, mengandung larangan yang sesuai dengan moral. Pelaksanaan hukum menjelaskan tugasnya dengan baik, menyerahkan undang-undang, penafsiran seragam dan konsisten. Pertemuan ke-10 tentang law and social control. Social control adalah hukum yang berperan sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban keserasian antara stabilitas dengan perubahan masyarakat. Social control berfungsi untuk membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dari sudut sifat sosial, kontrol bersifat preventif dan responsif. Tujuan hukum itu untuk mencapai kedamaian dan mewujudkan kepastian keadilan dalam masyarakat serta sebagai supremasi hukum. Fungsi hukum itu pertama ada sarana sosial, kontrol atau pengendalian sosial yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan misalnya suatu keadaan serasi dan perubahan di dalam masyarakat. Yang pertemuan ke-11 tentang social legal studies. Pengertian social legal studies adalah pendekatan interdisipliner yang mempelajari hukum dengan memadukan ilmu sosial dan hukum. Social legal
Youth Studies juga lebih dinamis dan kontemporer daripada sosiologi hukum karena metode yang digunakan beragam. Tetapi sosiologi hukum dan social legal studies saling melengkapi meskipun memiliki posisi pendekatan yang berbeda. Social legal studies juga berkontribusi pada gerakan pembaharuan buku hukum dan pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum dan bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pertemuan 12 tentang progressive law. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai dari zaman. Hukum progresif muncul karena adanya keprihatinan terhadap keterpurukan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Selain itu, pembentukan gagasan hukum progresif ini juga dimaksud agar dunia hukum tidak hanya dibelenggu atas pikiran positif dan legal analitik. Hukum progresif digagas untuk mengatasi berbagai ketidakadilan dan mengingat pada hakikatnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan tujuan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan dan kebenaran melalui nilai-nilai moral keberagaman hukum. Hukum progresif memiliki pandangan bahwa dasarnya manusia memiliki sifat baik, kasih sayang, serta kepedulian terhadap sesama penting kehidupan berhukum dalam masyarakat yang progresif. Pertemuan ke-13 tentang legal pluralisme. Pluralisme terdiri dari dua kata yaitu plural dan artinya beragam dan isme yang artinya paham. Jadi pluralisme berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Sedangkan pengertian hukum sendiri adalah pengertian atau adat yang resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pluralisme hukum adalah pluralisme hukum diartikan sebagai keragaman hukum dan hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pluralisme hukum tidak terlepas dari sejumlah kritik, diantaranya yaitu hukum pluralisme dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan. Pluralisme hukum dianggap kurang memperhatikan faktor sosial ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisasi hukum dan pluralisme hukum. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Pluralisme hukum dipakai untuk mendorong pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah menegakkan aturan mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pertemuan ke-14 ada pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Pengertian pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam yaitu metodologi yang mempelajari pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Manfaatan pendekatan sosiologi dalam studi Islam yaitu memahami corak dan stabilitas suatu kelompok masyarakat. 3 pendekatan utama sosiologi yaitu pendekatan struktural fungsional, pendekatan konflik atau maksim, dan pendekatan intelektualisme simbolis. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat diterapkan dengan melihat fatwa sebagai gejala budaya, melihat Islam sebagai gejala sosial, dan membahas faktor sosial politik dalam mempengaruhi penafsiran ulama. Dari sini saya memiliki inspirasi. Semoga materi yang saya dapat ini bermanfaat bagi diri saya untuk mencapai cita-cita sebagai advokat dalam menerapkan keadilan dan kebenaran mengenai hukum sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.